Harapan Garuda Muda menjadi juara Piala AFF U23 2025 harus pupus di tangan Vietnam. Bermain di rumah sendiri, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-1 melalui gol tunggal Nguyen Chong Phuong pada menit ke-37. Strategi agak lain dari juru taktik Gerald Vandenberg rupanya belum membuahkan hasil. Vandenberg membuat keputusan berani di partai penentu ini dengan meninggalkan formasi 4-3-3 yang selama ini ia andalkan. Skema 4-4-2 dipilihnya dengan harapan bisa meredam serangan balik cepat Vietnam. Secara defensif, formasi ini bekerja cukup baik. Namun masalah muncul saat Indonesia membangun serangan. Kurangnya pemain kreatif di lini tengah membuat distribusi bola ke lini depan tersendat. Tentunya kekalahan ini harus dijadikan evaluasi, sebab tantangan besar sudah menanti di depan mata, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2028 yang digelar dalam 2 bulan ke depan. I think, it was a difficult game, but I think we have chances. We lost with the set piece, and I think we did. To be honest, I think the players did well. They gave everything. I think we can be proud of the team. That's what I think. But okay, we lose the game, but sometimes you win, sometimes you lose, and that's hard. But okay, we had to prepare ourselves for the next tournament, and I think we level up. And next tournament we had to be there. Anak-anak bermain maksimal, tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit, ada satu momen ya kita kecolongan. Dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus belum bisa cetak gol. Jadi, tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight cuman ya hasilnya kalah 1-1. Ada anugerah besar di balik kegagalan memenangi kejuaraan ASEAN U23 2025. Setidaknya skuad Garuda Muda tahu cara bermain seperti apa yang harus diterapkan saat menghadapi lawan seperti Vietnam. Jajaran kepelatihan pun mendapat banyak masukan untuk menyiapkan tim pada turnamen berikutnya. Saya pikir AFF ini jadi semacam ini ya, ujian bagi kita memanfaatkan materi yang ada sambil melihat apa yang harus dibenahi untuk kualifikasi Piala Asia AFC yang akan berlangsung bulan September nanti. Sekarang kita sudah mendapat gambaran nih kualitas timnya seperti ini, kekurangannya di mana, sehingga lebih mudah bagi Coach Vandenberg dan tim untuk mengevaluasi dan menambahkan poin-poin yang masih kurang tadi. Meski menyakitkan, Indonesia U23 harus cepat melupakan kekalahan dari Vietnam. Kegagalan di rumah sendiri setidaknya menjadi bekal untuk ajang berikutnya. Eksperimen formasi agak lain dari pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg ternyata tidak membuahkan hasil kemenangan. Meski demikian, kegagalan membawa Garuda Muda juara tak lantas membuat Vandenberg terdepak dari posisinya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Akmal Marhali. Bung Akmal, selamat malam. Selamat malam, salam sepak bola, Bung Kevin. Ya, Bung Akmal, menurut Anda penyebab utama kekalahan Indonesia melawan Vietnam kemarin apa? Ya, yang pertama adalah kita harus akui Vietnam bermain lebih baik dari Indonesia ya. Dari sisi mereka baik secara fisik, secara kolektif, sebagai sebuah tim, dan juga secara psikis ya, secara mental. Karena Vietnam adalah juara 2 kali beruntun di Piala AFF ini, agak berbeda dengan Thailand, di mana Indonesia memang sangat menguasai jalannya pertandingan. Kalau kita lihat ball position, Indonesia jauh di atas Vietnam ya, 68% berbanding 32%. Tapi hanya punya 7 tembakan dan 2 yang on target. Nah, ini adalah salah satu problem yang dihadapi oleh Timnas U23 saat di final menghadapi Vietnam. Setidaknya tidak mampu untuk melakukan revenge atas kekalahan 2 tahun lalu ketika kita juga di final dimainkan di Thailand. Kita kalah 5-6 dari Vietnam ketika itu. Sekarang kita kecolongan di Nguyen Tan Phuong di awal-awal babak pertama ini yang kemudian membuat kita kesulitan. Ada harapan awalnya
oh jangan-jangan ini seperti ketika kita berhadapan dengan Thailand, kita tertinggal lebih dulu tapi kemudian bisa menyamakan kedudukan dan menang lewat adu penalti. Tapi bedanya adalah Vietnam bermain sangat disiplin sekali dan mereka juga sangat menguras bukan cuma fisik pemain tapi juga mental pemain kita yang pada akhirnya terpengaruh dengan gaya bermain Vietnam yang keras sehingga para pemain tidak tampil fokus untuk mencetak gol, lebih kepada beberapa kali terlibat kejadian-kejadian atau ribut-ribut di lapangan yang sejatinya tidak perlu karena ini sangat mengganggu konsentrasi dan ini adalah problem yang dihadapi oleh tim nasional kita. Kalau kita lihat dari hasil pertandingan kita cuma bisa menang dikjaya melawan Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Selebihnya kita agak kesulitan. Lini depan memang kita punya Jens Reven yang tampil sebagai top scorer. Tapi secara umum lini depan kita tidak begitu tajam menghadapi tim-tim yang levelnya setara atau lebih baik dari Indonesia. Kemudian kehilangan Tony Firmansyah, kehilangan Arkan Fikri membuat kreativitas lini tengah kita tidak begitu bagus ya ketika berhadapan dengan Vietnam. Bahkan terkesan statis gaya bermainnya. Ada ball position tapi ball positionnya yang negatif bukan yang progresif. Kita kehilangan akal untuk masuk ke pertahanan Vietnam sehingga banyak menit yang hilang ketika kita ingin mencetak atau menyamakan kedudukan karena kesulitan kita untuk masuk ke dalam. Dan saya pikir ini problem yang dihadapi oleh tim nasional kita walaupun kita harus akui bahwa mereka sudah berjuang secara maksimal tapi hasil tidak sesuai dengan harapan kita, namun banyak hal yang harus dibenahi. Ini kan tim sebenarnya masih umur jagung ya. Gerard Vandenberg baru menangani 2 bulan yang lalu, kemudian menyatukan tim ini dan banyak pemain-pemain yang juga tidak masuk ke tim U23 di Piala AFF ini, diantaranya misalnya seperti Rafael Strijk, kemudian Ivar Jenner, Justin Hubner, termasuk juga di dalamnya adalah pemain-pemain yang sejatinya punya peluang untuk main di tim U23 ini dan ini yang mungkin harus dibenahi oleh Gerard Vandenberg ditambah eksperimen Gerard Vandenberg ini yang menurut saya sangat menarik ya ketika kita berhadapan dengan Thailand. Mengubah posisi Ferrari tiba-tiba menjadi striker sementara Hoki Caraka menjadi gelandang dan itu terjadi pula di partai final melawan Vietnam di mana Kadek Arel disulap menjadi striker sementara Hoki Caraka dimasukkan tapi bermain sebagai gelandang. Ada kejadian menarik adalah ketika Hoki Caraka dari belakang memberikan umpan crossing langsung ke depan, di sana ada Kadek Arel. Sebenarnya ini adalah posisi yang tertukar sehingga Kadek Arel tidak bisa mengontrol bola yang pada akhirnya gagal untuk menciptakan peluang dan menyamakan kedudukan. Bung Akmal, bisakah problem ini kita selesaikan sebelum Piala Asia nanti bulan September? Ya, harusnya sudah dipersiapkan dan sudah dievaluasi. Bahkan hari ini harusnya sudah dilakukan evaluasi oleh Gerard Vandenberg dan tim kepelatihan. Ada beberapa hal yang harus dibenahi. Karena kualifikasi Piala Asia ini tantangannya lebih berat. Karena lawan yang dihadapi bahkan levelnya di atas dari Vietnam, Korea Selatan. Walaupun kita jadi tuan rumah. Mungkin Laos dan Macau levelnya di bawah kita bisa kita atasi. Tapi Korea Selatan ini lawan yang sangat berat ya. Sekarang saja dengan satu Korea Selatan kita kalah 0-1 di mana Kim Sam-sik sebagai pelatih dari Vietnam. Nah nanti di kualifikasi Piala Asia kita akan menghadapi Korea Selatan secara utuh ya, tim dan juga pelatihnya. Dan ini PR yang harus kita hadapi ditambah lagi tentunya ya bayang-bayang Sintayong pasti akan terus berada di Gerard Vandenberg. Kita tahu bahwa di Piala Asia U23 lalu Sintayong mampu menyulap tim ini menjadi tim yang mengejutkan dengan tampil sampai semifinal. Tapi harus dicatat pula bahwa ketika itu kualifikasi Piala Asia U23 kita berada di grup yang memang lawan yang bisa kita kalahkan ada Kuwait di sana. Tapi di kali ini yang kita hadapi adalah Korea Selatan yang merupakan salah satu tim favorit di Piala Asia U23 nantinya. Ditambah lagi kalau kita lihat bahwa di kualifikasi Piala Asia ini hanya juara grup yang otomatis lolos ke babak putaran final nantinya. Sementara runner up hanya 4 yang diambil dari 11 klub. Artinya ini PR yang harus benar-benar dievaluasi oleh Gerard Vandenberg. Ditambah tentunya filosofi bermainnya kan agak berubah antara Sintayong dengan Gerard Vandenberg ya. Kalau Gerard Vandenberg saya melihat lebih banyak ball position yang dijadikan sandaran bermain. Semakin lama memegang bola maka semakin besar peluang
peluang untuk memenangkan pertandingan. Sementara di era Sintayong ketika itu lebih kepada counter attack of back defense, bertahan terlebih dahulu untuk kemudian melakukan serangan balik. Nah, filosofi ini juga harus dipahami oleh para pemain yang ada di tim nasional U23 saat ini gitu. Baik, kita akan tunggu nanti perbaikan apa yang akan dilakukan oleh Gerald Van den Berg jelang Piala Asia bulan September nanti. Bung Akmal, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.